Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi yang akan saya sampaikan dengan judul Zikir, Salat, dan Doa. Pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Abdul Rahman MPD. Materi yang pertama adalah zikir. Kita kenali dahulu pengertian zikir adalah mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, menyebut, menuturkan dalam kehidupan manusia. Unsur ingat ini sangat dominan adanya karena merupakan salah satu fungsi intelektual. Sedangkan zikir dalam arti menyebut nama Allah yang diamalkan secara rutin biasanya disebut wirid. Ini adalah alasan kenapa amalan ini termasuk ibadah murni atau mahdoh. Ada dua macam zikir. Yang pertama adalah zikir dengan lisan, yang berarti menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dengan berulang kali disebut zikir dengan lisan. Yang kedua adalah zikir kepada Allah dengan hati yang menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah. Keutamaan dan manfaat zikir adalah zikir juga mampu menyuburkan rahmat Allah dan menghapus dosa-dosa kecil. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Selain itu, zikir juga dapat memperbaiki kesehatan mental berupa mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, menghalangi lisan melakukan perkataan dusta, dan lain-lain. Yang kedua adalah sholat. Sudah kita ketahui, sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya as-sholah. Secara etimologi dalam bahasa maknanya adalah doa. Secara hakiki, yaitu berhadapan dengan hati atau jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian lain, sholat adalah sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhan sebagai bentuk ibadah kita. Terdapat macam-macam sholat wajib. Kita wajib kerjakan setiap hari dalam satu hari dalam 5 waktu adalah sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Sedangkan macam-macam sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat safar, hingga yang selalu kita kerjakan di hari perayaan umat Islam, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, dan masih banyak lagi sholat sunnah lainnya. Apa saja hal yang perlu dilakukan sebelum kita sholat? Yang pertama adalah berwudu atau bersuci dari hadas. Dan sebelum kita mengerjakan sholat diharapkan untuk berniat. Selanjutnya yaitu hukum dari sholat adalah wajib dan dihukumi fardu ain bagi manusia muslim yang telah balik dan masih hidup. Untuk sholat wajib ya. Materi yang ketiga adalah doa. Kita ketahui bahwa doa adalah permohonan yang memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Permohonan yang merupakan bentuk permintaan tulus dari seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ada pula fungsi doa adalah obat dan jalan keluar bagi semua masalah dari sulitnya jalan yang telah dihadapi setiap orang. Ada pula adab berdoa. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia harus bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila Engkau sudi maka kabulkanlah doa ini." Tidak seperti itu ya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang isinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya
Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku dengan bersungguh-sungguh. Ayat ini sudah tertulis jelas bahwa Allah adalah salah satu makhluk pencipta seluruh alam dan memberikan apapun yang diminta dari seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu untuk berdoa dan yakini hati kita saat berdoa ya. Sekian materi presentasi yang telah sampaikan pada video ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.